Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan tentang perbandingan. Untuk selanjutnya kita membicarakan masalah perbandingan berbalik nilai. Pada pertemuan yang lalu kita diskusikan tentang perbandingan senilai. Untuk itu kali ini perbandingan berbalik nilai. Perhatikan peristiwa berikut ini. Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanan. Nah, untuk tabel berikut ini menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuh. Jadi di sini dalam tabel ini dari catatan Alan, jika Alan menempuh perjalanan dengan kecepatan 80 km, waktu yang dibutuhkan adalah 6 jam. Demikian seterusnya, 75 km per jam kecepatannya dalam waktu 6,4 jam. Dan seterusnya. Nah, dari tabel ini bisa kita amati bahwa jika kecepatannya semakin menurun, maka waktunya yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan itu semakin naik, semakin bertambah. Kecepatannya semakin berkurang, waktunya semakin bertambah, dan sebaliknya, kecepatannya semakin bertambah, maka waktunya semakin berkurang. Nah, hal inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi peristiwa tersebut ini merupakan peristiwa perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau kita ambil kecepatan 80 dan 60 ya. Jadi kecepatan 80 km, waktu yang dibutuhkan adalah 6 jam. Sedangkan kalau kecepatannya 60 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan adalah 8 jam. Dari sini bisa kita lihat perbandingan kecepatannya 80 dibanding 60. Itu kalau disederhanakan adalah 4/3. Sekarang perbandingan untuk waktunya 6/8. Kalau disederhanakan 3/4. Nah, di sini kalau kita lihat perbandingannya itu berbalik. Nah, supaya bisa sama maka salah satu dibalik. Jadi agar sama maka di sini nanti 80/60 itu sama dengan dibalik yang ini 8/6. Sehingga perbandingan berbalik nilai itu dapat diselesaikan dengan mengikuti pola jika A km per jam maka waktunya B, dan jika C kecepatannya maka waktunya D. Untuk menghitungnya maka bisa digunakan A/C sama dengan D/B. Yang ini dibalik. Setelah diperoleh persamaan ini kita kalikan silang. Nah, sedangkan grafiknya itu berbentuk demikian. Jadi kecepatan semakin naik maka waktunya semakin turun dan sebagainya. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat contohnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Oke. Nah, dari sini bisa kita buat pola 20 orang ini dapat menyelesaikan selama 20 hari. 6 orang itu dapat menyelesaikan berapa hari? Karena ini semakin banyak orangnya, maka waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu semakin sedikit. Nah, maka perbandingan ini adalah perbandingan berbalik nilai.
Dengan demikian maka 12 per 6 itu sama dengan X per 20. Kita kalikan silang, 6 kali X sama dengan 12 kali 20. Atau X nya sama dengan 12 kali 20 dibagi 6. Diperoleh X nya adalah 40. Jadi pekerjaan akan selesai dalam waktu 40 hari jika dikerjakan oleh 6 orang. Contoh yang kedua, di sebuah peternakan terdapat 48 ekor sapi dengan persediaan makanan yang ada dapat dihabiskan dalam waktu 60 hari. Jika sekarang banyaknya sapi bertambah 22 ekor, berapa hari persediaan makanan itu akan habis jika persediaan itu tetap? Tentunya semakin banyak sapinya, maka waktu untuk menghabiskan makanan itu semakin sedikit harinya. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau di sini sapinya bertambah 22, maka nanti pasti kurang dari 60 hari. Sebab yang makan lebih banyak gitu. Nah, penyelesaiannya dengan karena bertambah 22, maka jumlah sapi sekarang menjadi 80 ekor. Nah, 48 ekor itu bisa menghabiskan makanan selama 60 hari. Nah, sekarang kalau 80 ekor, berapa harikah dia akan menghabiskan makanan? Oke, karena ini berbalik nilai, maka 48 per 80 itu sama dengan X per 60. Ini dibalik. Kita kalikan silang. 80 kali X sama dengan 48 kali 60. Sehingga X nya adalah 48 kali 60 dibagi 80. Diperoleh X nya 36. Jadi persediaan makanan itu akan habis dalam waktu 36 hari. Jadi di sini kalau sapinya semakin bertambah, maka waktu untuk menghabiskan makanan semakin sedikit gitu. Nah, itu jadi pembahasan untuk kali ini. Cobalah latihan ini, ada beberapa soal yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Dicoba agar kita bisa lebih terampil untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Demikian anak-anakku, pertemuan kali ini semoga bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.